Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raffi Dwianggara dengan NIM 103112400252 dari kelas IF 1202. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi distribusi khusus perubahan acak diskret. Tujuan dari materi ini atau penjelasan materi ini adalah untuk memahami distribusi dan fungsi peluang pada distribusi Bernoulli, binomial, hypergeometrik, serta pendekatannya ke binomial. Yang pertama ada distribusi Bernoulli, di mana distribusi Bernoulli ini digunakan untuk memodelkan satu kali percobaan yang hanya mempunyai dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Dimana jika X sama dengan 1 itu percobaannya sukses, sedangkan jika X sama dengan 0 percobaan bernilai gagal. Misalnya contoh, cek produk sukses atau cacat, lempar koin angka jika sukses, maka keluar angka, atau lainnya. Jadi distribusi ini untuk hanya menghitung peluang yang hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu entah itu berhasil entah itu gagal. Lalu ada fungsi masa peluang. Rumus yang digunakan pada distribusi binomial ini yaitu di sini ada P X sama dengan 1 min P sama dengan X 0. Lalu jika disederhanakan maka sila rumusnya akan seperti ini, yaitu P pangkat X 1 min P pangkat 1 min X untuk X 0 atau 1. Lalu ada rumus rataan, di mana rumus dari rataan atau nilai harapan ini, atau kita sebut dengan min, itu ialah EX atau ini, lalu kita sederhanakan menjadi ini, UX sama dengan EX sama dengan P. Lalu selanjutnya ada fungsi variansi, rumusnya yaitu ini, dan bisa kita sederhanakan rumusnya menjadi ini. Lalu yang kedua ada distribusi binomial. Distribusi binomial ini digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian yang dilakukan berulang kali dengan kondisi yang sama. Sama seperti Bernoulli tadi, percobaan ini hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu berhasil atau sukses atau gagal. Dan peluang terjadinya sukses pada setiap percobaan selalu tetap dan tidak berubah, meskipun percobaan telah dilakukan berkali-kali. Selain itu, hasil dari satu percobaan tidak akan mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Pada distribusi binomial, perubahan acak X menyatakan jumlah kejadian sukses yang muncul dari seluruh percobaan yang dilakukan. Jika percobaan dilakukan sebanyak N kali, maka nilai X bisa bernilai dari 0 sampai N. Misal, jika sebuah koin dilempar 10 kali, dari sisi angka muncul 4 kali, maka nilai X-nya adalah 4. Begitupun juga jika dari 5 produk yang diperiksa terdapat 2 produk cacat, maka X sama dengan 2. Jadi nilai N ini itu kayak pengambilan peluang suksesnya ya. Misal di sini 10 kali dari sisi angka muncul 4 kali. Itu kan berarti artinya sukses. Jadi nilai X yang itu maksud saya nilai X-nya itu berarti sama dengan 4. Kalau misalnya produk yang diperiksa ada produk yang cacat, itu berarti kita pilihnya sama dengan 2. Adapun rumus yang digunakan pada fungsi masa peluang ini yaitu Px sama dengan N per X P pangkat X 1 min P pangkat N min X untuk X sama dengan 0, 1, 2 sampai ke N, di mana N sendiri adalah banyaknya ulangan atau trial atau banyaknya perulangan. X sendiri yaitu banyaknya sukses, banyaknya kondisi yang dimana sukses dalam perubahan acak X. Lalu P yaitu peluang muncul kejadian sukses pada setiap perulangan atau peluang tadi,
Dan 1 min P itu adalah peluang muncul kejadian gagal pada setiap perulangan tadi. Lalu di sini rumus min dan variansinya adalah untuk rumus min yaitu ini Ux sama dengan NP, di mana N adalah berapa kali percobaan dilakukan dan P peluang sukses pada satu percobaan. Atau bisa juga dibaca sebagai rata-rata jumlah sukses atau jumlah percobaan dikali peluang sukses setiap percobaan. Lalu untuk variansinya yaitu NP 1 min P. Kita juga bisa mencari peluang kurang lebih atau lebih dari K. Semisal kita mau mencari peluang kurang dari 3 barang, itu menggunakan rumus ini X lebih, jadi ada dua kondisi. Yang pertama itu jika nilai K-nya itu kurang sama dengan, dan jika nilai X-nya itu lebih dari K. X yang kurang dari K ya. Dimana perbedaannya di sini itu ada pada minus 1. Jadi jika kita ingin mencari nilai di X lebih besar daripada K, maka nilai tersebut harus dikurangi 1. Nanti ada contohnya. Di mana N di sini yaitu berapa kali percobaan, P itu peluang sukses 1 kali, X jumlah sukses yang bersifat acak, X adalah angka tertentu dihitung, dan K adalah batas sampai mana X dihitung. Lalu yang ketiga ada distribusi hypergeometrik. Distribusi ini digunakan untuk mengambil sampel dari suatu kelompok tanpa pengembalian. Artinya, setiap objek yang sudah terambil tidak dapat dimasukkan lagi, sehingga peluang pada pengambilan berikutnya bisa berubah. Misal, di dalam sebuah kotak ada 10 bola, yang terdiri dari 4 bola merah dan 6 bola putih. Jika kita mengambil beberapa bola tanpa dikembalikan, maka peluang mendapatkan bola merah pada pengambilan pertama dan kedua tidak sama, karena jumlah bolanya berkurang. Jadi distribusi hypergeometrik ini kita ngambil objeknya itu gak bakal keulang lagi. Jadi nilainya itu tidak sama. Lalu untuk rumus fungsi massa peluangnya, yaitu di sini ada X sama dengan X sama dengan K per X ya, N min K per N min X per N per N. Di mana N sendiri yaitu ukuran populasi total, K yaitu jumlah kejadian sukses, N yaitu ukuran sampel yang diambil, dan X jumlah kejadian sukses dalam sampel. Lalu untuk rumus min, di sini ada N dikali K per N, sama seperti tadi. N itu yaitu ukuran sampel, K itu jumlah kejadian sukses, dan N besar itu ukuran populasi total. Kalau variansi yaitu di sini ada N di min N per N min 1 dikali N dikali K per N dikali 1 min K per N. Lalu ada hubungan distribusi binomial dengan distribusi hypergeometrik. Dua distribusi ini dapat saling berhubungan, tetapi hanya berbeda pada pengambilan sampel. Jika distribusi binomial digunakan ketika pengambilan sampel dengan dilakukan pengembalian, sedangkan hypergeometrik dalam pengambilannya tidak dilakukan pengembalian. Distribusi hypergeometrik dapat dilakukan pendekatan dengan distribusi binomial, tetapi ukuran sampelnya harus lebih kecil dibanding ukuran populasi atau N per N itu kurang dari 0,1. Lalu agar pendekatan dapat dilakukan, nilai peluang sukses pada binomial harus disamakan dengan proporsi sukses, yaitu ini P sama dengan K per. Lalu untuk rumusnya sendiri yaitu ada N K per N, ini untuk min, dan variansinya yaitu ini N per K per N, 1 min K per N, N min N, N. Lalu kita ke contoh soal. Di sini ini contoh binomial ya. Tadi yang pertama, distribusi yang paling pertama tadi, yaitu dalam game Uma Musume,
Meskipun stamina berada di bawah 30%, dalam menjalani training masih memiliki peluang berhasil sebesar 0,25 dengan syarat jumlah friendship training yang aktif lebih dari 2. Jika dilakukan satu kali training dan pembacak X menyatakan hasil training tersebut dengan X sama dengan 1 jika training berhasil dan 0, X sama dengan 0 jika training gagal. Tentukan fungsi masa peluang atau Px, nilai rataannya atau min, lalu nilai variansinya. Menggunakan rumus yang tadi, kita akan mensubstitusikan di mana P1 yaitu peluang suksesnya itu sebesar 0,20 ya. Ini 0,20 seharusnya ya. Ini saya salah ketik. Lalu untuk P0-nya itu seperti yang sudah tadi saya katakan bahwa nilainya itu harus dikurangi dengan 1. Jadi di sini 1 dikurang 0,20 yaitu 0,8. Kita cek pada kondisi berhasil, kita substitusikan kepada rumus yang ini nih, yang Px P1 dikali 1 P1 min 1. 1 min 1 pasti kan 0. Jadi P1 1 min P sama dengan 0. 0,20,1 dikali 0,8 pangkat 0. Karena 1 0. Didapat yaitu 0,20 dikali 1 sama dengan 0,2. Lalu untuk peluang gagal kita substitusikan 0 tadi ke X ini dan didapat hasilnya ternyata 0,8. Jadi fungsi masa peluang berhasilnya yaitu 0,2%, 0,2 atau 2%, dan peluang gagalnya adalah 0,8 atau 0,8%. Dan lalu untuk nilai rataannya di sini yaitu dengan rumus EX sama dengan P kita masukkan maka didapat hasilnya 0,20. Lalu yang variansi kita masukkan rumusnya yaitu P1 min P maka didapatkan yaitu 0,16. Lalu untuk contoh soal yang kedua, ini itu distribusi yang kedua tadi. Berdasarkan pengalaman, peluang sebuah mesin akan mengalami kerusakan dalam satu hari adalah 0,3. Dari mesin yang beroperasi dari hari tersebut dipilih 13 mesin secara sak. Berarti kita memilih 13 dari berarti kita memilih 13. Kita akan mencari PMF yaitu dan lalu nilai min dan varian. Nah, ini nilai yang tadi saya bilang yaitu X kurang dari 3 atau X lebih dari 9. Kita akan pertama menghitung PMF-nya dulu. Kita akan menggunakan rumus yang kita sudah inisiasikan sebelumnya. N kombinasi X itu PX 1 min P N min X. Kita masukkan. Maka akan dihasilkan ini ya. Ini adalah hasilnya. Lalu ada min dan variansi. Untuk min itu kita masukkan maka didapat itu hasilnya 3,9. Dan variansi kita masukkan yaitu rumusnya NP 1 min P maka didapat hasilnya 2,73. Nah ini yaitu nilai P kurang dari sama dengan 3. Kita harus mengetahui rumusnya itu di sini yang tadi ya, yaitu X0 tambah X1 tambah X2. Jadi kita menginisiasikan dulu 13 0 0 ini kan berarti jika X dengan 0 ya, jadi 13 X 0,3 X itu 0,3 0,7 ini hasil dari ini ya 0,3. Nah 0,7 itu dari mana? 0,7 itu didapat dari 0,3 dikurangi maksud saya 1 dikurangi 0,3 maka didapat adalah 0,7. Sini X sama dengan 0 itu 0,97. Lalu X sama dengan 1 itu 0,540 dan X sama dengan 2 itu 209. Karena kita hanya mencari nilai dari kurang dari 2 ya.
maka hasilnya yaitu didapat 0,3326, yaitu hasil dari ini ditambah ini. Nah, untuk ini maksudnya lebih dari 9 ya tadi ya. Ini belum di apa. Nah, ini X kurang 9. Di sini ada tambahan fungsi yaitu eh, dikurangin 1. Dan kita inisiasikan dengan rumus yang tadi ya. Yang ini nih. Tetapi ini hanya dibuat satu saja, yaitu 13x, 3x. Maka didapat yaitu hasilnya 9960. Kenapa kita nyarinya di X kurang dari sama dengan 8? Karena ini itu hasil dari kita cari 9 kan. Itu dikurangin 1. Jadi hasilnya kurang dari sama dengan 8. Dan dapat yaitu hasilnya 9960. Lalu ini dikurangin 1 dikurang 1 9960. Maka didapat hasilnya yaitu 0,0040. Dan ini ganda ya, 4 kurang lebih sama dengan X lalu kurang lebih dari 11. Jadi kita yang pertama nyari X min 11 sama X kurang dari 3. Kita dapat yaitu X kurang dari 11 itu sama dengan 10.000 ini ya. Ini nol ada banyak mungkin. Lalu didapat di sini X kurang dari 3 itu 4206. Lalu kita kurangkan jumlah karena di sini kurang ya. Yaitu 1000 dikurang 4000 0,4206. Didapat hasilnya yaitu 0,5794. Lalu yang ketiga yaitu distribusi hypergeometrik. Di sebuah terminal terdapat 45 bus, di mana 35 bus sudah lulus uji kir dan sisanya belum. Jika dipilih 8 bus secara acak dari variabel acak X menyatakan jumlah bus yang sudah lulus uji kir. Tentukan peluang baliknya sedikit 4 bus yang sudah lulus uji kir, 48 bus yang sudah lulus uji kir, dan 1 bus lulus uji kir. Kita akan menggunakan rumus PMF dari hypergeometrik yaitu K kombinasi X, N min K kombinasi N min X per N kombinasi N. Yaitu di sini eh, paling sedikit 4 bus yang sudah lulus uji kir. Paling sedikit 4 berarti di sini sama dengan ya. Kita masukkan, didapat hasilnya yaitu ini 35 kombinasi 0, 10 kombinasi 8. 35 itu berarti adalah sampel. Lalu 10 ini 10 ini ya. Dan ini 8 ini eh acaknya yang dipilih ya. Sini 08, sini 1, sini 7 berarti dikurangin 1, 2, 6, di sini ditambah 1, di sini dikurang 1, di sini ditambah 1, di sini dikurangi 1. Dan ininya tetap di 8 karena di sini dipilihnya 8. Lalu kita masukkan rumusnya. Setelah itu kita masukkan hasil dari kombinasi-kombinasi ini ya. Menjadi ini banyak banget. Dan kita kurangi 1 karena di sini yaitu X lebih dari sama dengan 4. 1 dikurangi 0,0020 didapat hasilnya 0,9980. Yang kedua, variansi. Di sini ada 8 kali 35 per 45. Didapat yaitu hasilnya 6,22. Lalu untuk variansi, kita menggunakan rumus ini. 1 min 35 per min 45 sama dengan ini ya, dari 37 per 44 ini kan 35 kurangi N ya. 45 dikurangi N. Dia hasilnya 44.
Ya di sini kan ya n kurangin n. Lalu 37/44. Lalu di sini 35/45. Di sini. Sini harusnya 8, ada 8. Dan 1 min k per n. Kita ubah dulu. Jadi satunya itu menjadi 45/45. Lalu kita kurangi. Didapat hasilnya itu 10/45. Lalu masukkan 8-nya tadi di sini ya. Ke perkalian ini didapatkan hasilnya yaitu ini. Dan variansinya ada di 1,16. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.